Halo, selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih sudah bisa hadir pada seminar kali ini. Mohon maaf sebelumnya untuk tadi jika tidak sempat memasuki Zoom. Uh, Kemudian berikan kami waktu sebentar untuk mengambil persiapan materi seminarnya. Sekali lagi maaf untuk
untuk menunggu, tapi kita akan memulai seminar pada waktu 18.20. Terima kasih ya. Oke, pertama-tama saya selaku ketua kelompok pengabdian masyarakat mahasiswa Telkom University jurusan informatika mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang bisa hadir, menyempatkan waktunya untuk mengikuti seminar singkat mengenai pelatihan seminar tentang bahasa Python, terutama bagian dasarnya. Kemudian mari kita langsung perkenalan singkat. Mungkin saya Lardi Bistira, saya selaku ketua seminar, dan juga ada teman saya Nadi. Mungkin bisa open cam dan juga memperkenalkan diri. Nadif, apakah bisa Halo, Assalamualaikum. Nama saya Nadif Musyafarullah. Di sini kita langsung mulai aja ya. Apa gimana? ya sebelumnya maaf potong dulu. Maaf sebelumnya untuk teman-teman yang bisa open kamera setidaknya untuk bisa open kamera ya. Ini untuk dokumentasi. Nanti juga di akhir ada sesi foto bersama. Jadi di dianjurkan untuk bisa menyalakan kameranya. Terima kasih. Ya, diberikan kembali kepada Nadif. Bentar. Eh, Masih kelihatan saya sini nggak? Ya, sekarang masih. Bentar ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mulai aja. Jadi di bahasan pertama yaitu kita pengenalan bahasa Python. Jadi Python itu adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1990. Jadi populer dalam pengembangan perangkat lunak
web, analis data, dan kecerdasan buatan. Python ini memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dipahami sehingga menjadi pilihan yang sangat baik bagi pemula dan mempelajari pemrograman. Nah, kemudian selanjutnya adalah kelebihan Python. Jadi kelebihan Python itu mudah dibaca dan dipahami. Jadi sintaks yang bersih dan terstruktur membuat Python mudah dipelajari dan dipahami oleh pemula. Kemudian ada produktivitas tinggi. Jadi Python ini memiliki banyak pustaka dan alat bantu pengembangan yang dapat menghemat waktu dan usaha. Kemudian ada multi platform. Jadi Python yang dapat digunakan di berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux. Kemudian yang keempat itu dukungan komunitas yang kuat. Jadi Python ini memiliki komunitas yang besar lah, terus aktif sehingga mudah untuk mencari bantuan dan sumber daya pembelajaran. Kemudian next kita ke ini aja langsung ya, pembelajaran dasarnya ya. Jadi di Python itu ada variabel dan tipe data. Jadi variabel ini itu digunakan untuk menyimpan nilai. Contohnya seperti ini nama atau umur, gaji. Nah, terus kemudian ada tipe data juga yaitu integer, float, sama string dan boolean. Nah, kalau integer uh, itu angka yang nggak ada komanya gitu loh. Ya, contohnya ini umur ini kan ada angka nih. Nah, ini nggak ada komanya nih. Nah, untuk float itu yang ada komanya, misalnya hasil pembagian atau pokoknya yang ada komanya deh. Nah, untuk string itu seperti nama ini nih, string itu nama John. Nah, kalau boolean itu kayak true atau false gitu sih. Nah, jadi selanjutnya ada struktur kontrol. Yang pertama itu ada percabangan. Jadi percabangan itu kalau di Python if else. Jadi if contohnya ini nih. Misalnya if umur kurang lebih dari 18, terus dia akan masuk ke sini misalnya. Kita masukin umur 17 misalnya. Jadi kan kurang dari 18 dia akan masuk sini. Anda masih di bawah umur. Kalau masukinnya di atas 18, dia akan um, langsung masuk ke yang bawahnya. Jadi Anda sudah dewasa. Kemudian ada struktur kontrol yang kedua, yaitu perulangan. Contohnya for while ini. Jadi uh, kalau for while ini itu perulangan yang berkali-kali yang dibatasin gitu loh. Kayak misalnya nih, uh, kelihatan nggak? Contohnya nih kita naruh angka 1. Terus kita batasin nih sampai 5. Jadi misalnya eh, 1, terus sini kan lebih kurang dari 5 kan. Jadi dia akan masuk sini, terus akan ditambahin di si bawah sini. Jadi 1 tambah 1 2. Nah, terus 2 dikatasin lagi, terus turun lagi. Jadi kayak 2 kan masih kurang dari 5. Terus masih tambahin lagi jadi 3. Terus 3 ditambahin lagi jadi 1 4. Jadi ntar outputnya akan keluar 1 2 3 4 5. Kemudian ada fungsi. Jadi fungsi ini eh, untuk memanggil eh, secara berulang-ulang gitu loh. Kayak misalnya nih kita buat fungsi nih luas persegi. Terus eh, di fungsi ini kita kasih misalnya luas apa ya, luas persegi misalnya nih. Luas persegi itu kan sisi kali sisi. Terus buat manggil yang si luas ini kita harus manggil lagi nih di returnnya nih, return luas. Kemudian eh, di bawahnya ini kan hasil. Jadi kita print hasilnya itu print hasil. Nah, hasilnya itu luas persegi ini loh, luas persegi. Nah, kita manggil fungsinya tadi ini nih, yang ini nih. Nah, jadi keluarnya luas sisi kali sisi. Ntar aku contohin deh di demo ya. Ada kok.
Nah, contoh aplikasinya itu ada pembuatan kalkulator. Nah, nanti aku buat ini nih. Contoh demonya aku akan membuat pembuatan kalkulator ini. Kemudian ada web scraping dengan Beautiful Shop atau pembuatan game sederhana atau sebanyak hal yang lain kalau Python tuh. Nah, kesimpulannya jadi Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer dan mudah diperbaiki, dipelajari dan dalam presentasi dasar tentang Python kita telah mempelajari konsep-konsep penting seperti struktur dasar program, variabel, tipe data, fungsi, dan struktur kontrol. Dengan pemahaman dasar tentang Python, kalian dapat memulai pembelajaran kalian dalam pemrograman dan mengembangkan keterampilan kalian lebih lanjut. Teruslah belajar dan eksplorasi fitur-fitur dengan canggih untuk memperluas kemampuan pemrograman kalian. Ya, selanjutnya kita langsung ke demo aja ya, Bang Lauren. Bentar. Buat yang di rumah kalau emang mau ikutin ya. Nih, jadi kita mau coba gambar sederhana ya. Jadi kita di sini bakal buat uh, tentang kalkulator, pemrograman tentang kalkulator ya. Jadi kayak ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi ya. Pertama itu kita buat fungsinya dulu. Yang kalau ada yang mau ikutin aja ya di rumah. Tinggal buka Google Colab, terus buat notebook baru. Terus return. Nah ini uh, buat masukin rumusnya. Misalnya tambah A tambah B tambah B. Terus uh, B kurang. A min B. Terus kali B A B. Terusnya kita masukin. Kayak ini enggak? A dikali apa ini? Terus bagi ya. Nah kalau bagi nih kita beda nih pakai if supaya ntar nggak error ya. Kalau bagi kan nggak boleh dibagi nol kan. Jadi kalau nol itu A dibagi itu error lah misalnya kalau yang nol error. Terus kita masukin kalkulatornya, fungsi kalkulatornya.
ventilator. Terus kita trim buat masukin jadi ambelannya. Jadi bisa program kalkulator sederhana. Ini biar biar rapi aja ini si nah, terus eh, kita masukin eh, nah kita pakainya float ya. Kan ada pembagian juga kan, jadi kayak pakai koma gitu so. Gitu put. Terus masukkan put, ini seperti aja. Ini ganti dua, dua. Oke. Terus dari situ eh, kita pin pilihan. Pilihan operasi. Terus pilihan operasi. Oke deh, karena satu ini penambahan, yang kedua ini pengurangan, terus yang ketiga kalian, yang keempat pembagian. Pembagian. Terus udah situ kita ntar bisa memilih kan, pilih input, masukkan nomor operasi. Terus nah di sini buat lagi nih
namanya. Satu kan tambah angka satu sama angka dua, terus pin dua terus lama ya, bentar ya. Terus if kan pilihan dua. Nah, terus ini kita copy aja biar cepet aja. Mana kita ganti-ganti. Sekarang ini kan tambah di atas, terus kita ini yang ini kurang, pengurangan kan. Terus ini ganti hasil pengurangan, hasil pengurangan juga. Terus copy lagi, ganti empat. Ini kalian terus ini kita lihat perkalian ini ganti pembagian. Ini bagi itu kita ini ya manggil fungsi lagi yang di atas nih, bagi. Jadi kayak berarti bakal apa aja di sini. Ini pembagian, pembagian. Nah, terus else kalau masuk masalah kita boleh bilangin pilihan pilihan tidak valid. Nah, terus kita tutup pakai kalkulator. Kita kan ya bisa ya, ada error, error di sini berarti. Error, error. Padahal ini cari nih, makanya kalau salah-salah gini harus cari. If pilihan, oh kita belum pakai ini, lupa. Terus soal yang lagi nih, kurang angka
kurang angka berarti salah ini. Bentar ya. Oh, ini hasilnya ada dulu. Gimana ya? Bentar ya. Oh, ini terlalu maju. Nah, kalau gini nggak boleh nih. Nah, keluar ya. Kan belum rapi. Coba kita masukin angka pertama dulu ya. Misalnya 24. Terus angka keduanya misalnya 30. Terus kita mau diapain nih? Ya, misalnya 1 jumlahan. Masih error. Nah, itu berarti yang salah itu berarti. Salahnya di inputnya berarti. Ya, lebih. 1, 2, 3. Ya, kita mau kita lihat 3. Masih error ya? Bentar ya. Input pilih oke dan ya kita tarik. Hasilnya udah keluar sih 12. Tapi apa ya? Kita lihat nih. Oh, di sini. Nggak bisa. Kali 5. Nah, 5. Oh, itu 2. Udah keluar sih hasilnya. Ya mungkin aku masih ada error-errornya, tapi sebagian besar kayak gini ya. Mungkin untuk demonya uh, sampai situ aja. Aku kembalikan ke Laurentius. Oke, baik. Sebelumnya paling kita akan berpindah link Zoom dulu ya. Mohon maaf untuk keterbatasannya. Jadi biar kita bisa membuka
sesi pertanyaan singkat aja paling untuk 3 penanya jika ada gitu. Jadi ya pastinya kalian dari penjelasan-penjelasan tadi jika ada yang masih kurang sudah dipertanyakan. Nah, kita paling lanjutnya ke Zoom meeting yang udah di-share di chat ya. Jadi uh, karena waktu tinggal 1 menit, jadi paling bisa berpindah linknya ke Zoom selanjutnya sebelahnya. Uh, gitu ya. Nah, sampai jumpa di uh, Zoom sebelahnya ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih udah bisa masuk ke Zoom selanjutnya. Eh, jadi dipersilakan untuk para peserta jika ada yang ingin ditanyakan, terutama di bagian mungkin di demonya atau tempat lainnya, persilakan bisa open mic atau bisa lewat chat. Sekali lagi untuk sesi pertanyaan sudah dibuka ya, bisa lewat kolom chat boleh atau lewat open mic jika ingin ada yang ditanyakan. Mungkin di bagian demonya kayak tadi fungsinya gimana Kak atau pemrogramannya seperti apa itu. Atau ingin yang ditanyakan mungkin kayak yang lebih simpel seperti kayak tadi mengerjakannya di linknya yang sebelah mana ya kayak itu boleh ditanyakan juga. Jadi, Saya mau nanya Kak, ya dipersilahkan. itu yang tipe data float yang tadi di demo itu untuk apa? Ya, dipersilakan buat Nadif atau Nabil bisa Eh, menjawab pertanyaan. aku jelasin lagi kali ya. Ya.
Sebentar ya, oke, harusnya sudah bisa share. Sebentar ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kalau di aku udah kelihatan. Ini ya tadi ya Bayu siapa? Bayu Aditya. Ini ya. Iya itu. Jadi ini kan aku udah jelasin ya. Apa? Tipe data kan ada 4. Ini aku balik lagi ke slide ya. Tipe data kan ada 4 nih. Ada integer, float, string, boolean. Nah, tadi untuk yang float itu kan yang koma kan. Nah, kenapa kita pakai koma di demonya tadi? Karena hasil pembagian kan pasti ada komanya kan. Makanya kita uh, pakai float untuk hasil pembagian. Tuh. Tuh menjawab ya, Bayu? Jelas Kak, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dibuka pertanyaan untuk 2 orang lagi. Jika ada yang ingin bertanya lagi. Kembali lagi, masih ada kesempatan 2 pertanyaan untuk 2 penanya. Jika ada yang tadi masih kurang diperjelas, mungkin untuk Nadif, bisa tolong di-share kali ya linknya untuk yang codingan tadi bisa dipelajari mandiri sama teman-teman kita untuk para peserta. Kak, aku boleh nanya nggak? Dipersilahkan. Boleh, aku masih kurang ngerti tentang percabangan tadi, Kak. Boleh dijelasin lagi nggak? Oh ya, Boleh, boleh. Ini aku searching ini lagi aja ya. Percabangan. Ini ya. Iya. Mungkin Nabil atau Lauren mau jawab? Boleh. Jadi intinya percabangan itu eh, inti utamanya itu ada di setelah if. Nah, dan setelah if ini pasti selalu ada pembandingnya. Ada yang eh, ada yang A, baru ada pembandingnya, baru ada B. Jadi ketika si kondisi ini benar, maka akan dijalankan perintah yang di dalam setelah if. Namun ketika kondisinya tidak memenuhi, maka yang dijalankan itu setelah else-nya. Nah, kira-kira sejauh ini yang masih bingung di bagian mana? Halo, halo, suaraku kedengaran nggak ya? suaranya kedengaran. Tadi untuk penanya, kalau tidak salah, Amari Wadir, eh, Ya, tadi sampai apakah sudah cukup jelas atau perlu Udah dikembangkan sih, Kak. lagi? Udah cukup. Oke, Kasih, Kak. ya ya. sama-sama. Ya, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Yang ingin bertanya? Kalian sambil menunggu penanya sampai jam
sampai jam 15 sampai jam 3 sore. Jadi kurang lebih yang dijelaskan tadi oleh Kak Nadif itu adalah aplikasi sederhana tentang kalkulator sederhana yang bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk 2 angka. Gitu. Jadi ini salah satu untuk bagian sederhana yang nanti jika kalian berminat bisa sebagai dasar untuk kalian mempelajari sebelum lanjut ke hal yang lebih rumit. So, Ini aku coba lagi kali, soalnya tadi udah aku coba biar nggak error. oh ya, silahkan. Coba angka 24, kedua yang kecil aja deh, 10, terus angka 2-nya kita masukin 5, terus kita mau kali 3, nah hasilnya bener ya, 5 kali 10. Nah ini kenapa hasilnya koma tadi yang ditanya Bayu ya, karena kita pakai tipe datanya float ya, karena kalau pembagian itu kan hasilnya nggak ada komanya pasti. Nanti untuk linknya aku share aja ya, link ini buat nanti belajar atau terima kasih. Paling sambil menunggu Nadif untuk bisa nge-share link dari kalkulator sederhananya, paling kita berikan waktu tambahan 5 menit untuk penanya terakhir jika ada. Setelah itu akan dilanjutkan ke sesi dokumentasi. Oke, ada pertanyaan yang terakhir, yang ketiga dari Dananjaya. Permisi, saya mau menanya, itu elif gunanya untuk apa ya? Apa bedanya sama if? Gunanya elif dan perbedaannya dengan if. Ya. Aku bantu jawab ya. Nah, kalau elif ini khusus di bahasa Python itu sebenarnya else dan if. Kalau misalnya, jadi ketika kita mau ngegabungin beberapa bentuk percabangan, itu harusnya kan di dalam bahasa lain itu else if ya. Nah, tapi kalau khusus di bahasa Python dan hanya Python, itu else if digabung jadi elif. Jadi ini khusus bahasa Python aja. Apakah Nah, untuk khusus untuk di akhir setelah elif kan nggak ada percabangan lagi, jadi hanya else aja gitu. Jadi elif ini bentuk singkatan dari else if. Ada lanjut nggak pertanyaan yang lain? Ya, untuk kali ini kita cuma bisa membuka untuk 3 pertanyaan. Oh, ya. Jadi sekian untuk sesi pertanyaannya. Terima kasih untuk para penanya. Kemudian kita lanjutkan
ke sesi dokumentasi. Jadi buat teman-teman dan juga teman-teman anggota kelompok pengabdian masyarakat bisa dapat open kameranya, dan juga bisa tolong kepada Nadif bisa dimatikan share screen-nya biar bisa kelihatan semua. Ya, untuk teman-teman peserta, jika ada yang bisa, kita tunggu sampai 15.05 untuk bisa dinyalakan kameranya. Gitu, sebagai dokumentasi. Ya, ditunggu sampai 15.05 ya untuk teman-teman kalau untuk bisa nyalakan kameranya. Oke, udah waktu 15.05, bisa dipersiapkan untuk dokumentasinya ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Ya. Oke, sekali lagi ya. Ya, 1, 2, 3. Sip. Oke, teman-teman, terima kasih sekali untuk kedatangannya teman-teman peserta dan juga untuk teman-teman anggota kelompok pengabdian masyarakat sudah bisa dapat hadir. Kemudian untuk pendaftar 5 peserta yang mendaftar 5 pertama yang ada di ini kan sudah ditulis ya untuk berhak dapat diberikan kuotanya. Paling bisa nanti akan ditunggu aja, akan dikirim buktinya lewat WhatsApp kalian untuk pemberian kuotanya berdasarkan untuk nomornya ya, begitu. Untuk yang sudah diberikan, terima kasih udah mengisi Zoom-nya, mengisi formnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk teman-teman peserta boleh dipersilakan untuk keluar. Terima kasih kembali. Untuk maaf, untuk link Zoom-nya, link codingannya sudah dikasih belum ya? Mungkin sebelum teman-teman keluar. Udah di WhatsApp. Udah di WhatsApp kok. Oh, udah di set masing-masing ke WhatsApp ya? Oke. Ya, terima kasih teman-teman sudah bisa keluar.